萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天边俯瞰着世界无边无边。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Ratu Medusa mendengus dingin ketika dia melihat senyum cerah di wajah Xiaoyan. Dia membuat keputusan di hatinya bahwa dia pasti akan mengubah orang ini menjadi 10.000 keping di masa depan setelah dia lolos dari pengaruh surga menelan Pithon. Xiaoyan tersenyum dan duduk dari batu besar. Dia berkata kepada Medusa, dalam hal ini, kita dapat dianggap sebagai teman mulai sekarang. Kami hanya memiliki hubungan dengan mitra bisnis, bukan teman. Ratu Medusa menikmati bibir merahnya yang ramping dan benar-benar menghancurkan pikiran Xiaoyan untuk membawa hubungan mereka lebih dekat. Baiklah, hubungan bisnis. Xiaoyan dengan acuh tak acuh menjulurkan tangannya dan tersenyum sebelum berkata, namun, karena kita akan bersama dan 1 tahun begitu lama, aku tidak bisa terus memanggilmu Medusa kan? Mengapa saya tidak membantu Anda memilih nama? Jika tidak, orang lain akan tahu identitas Anda setelah saya memanggil nama Anda di masa depan. Tidak perlu mengkhawatirkan diriku. Ratu Medusa hanya menjawab dingin niat baik Xiaoyan. Mengapa saya tidak memanggil Anda Cailin? Saya pikir nama ini sangat cocok untuk Anda. Xiaoyan terus berbicara sendiri, merasa tidak sedikit pun khawatir bahwa nama ini sedikit Filistin. Cailin berarti skala warna-warni yang mengacu pada skala warna-warni di surga menelan Pithon. Tersesat! Ratu Medusa kesal dengan kata-kata tak berujung Xiaoyan yang membuatnya marah. Matanya yang cantik dipenuhi kedinginan saat dia menatap pria muda di depannya. Namun, ketika dia melihat senyum hangat yang cerah di wajah pembentuknya, kemarahan di matanya agak hilang. Dia dengan dingin berkata, Ratu Medusa bukan hanya nama saya, tetapi juga status saya. Saya tidak perlu Anda mengubah nama saya. Begitu dia mengatakan ini, dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. Anda telah berubah menjadi manusia. Bukan bentuk setengah manusia setengah ular dari masa lalu. Karena itu, Anda tentu butuh sebuah nama. Di masa depan, aku akan memanggilmu Cailin. Mengatakan Ratu Medusa terlalu merepotkan. Xiaoyan mengangkat kepalanya agak sembrono dan berteriak keras pada Ratu Medusa di langit. Tubuh Ratu Medusa berhenti sedikit. Matanya berkedip sejenak. Namun, dia tidak menangis dengan marah kali ini. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi sosok ringan yang bergegas ke kejauhan. Selain itu, dapatkah saya merepotkan Anda untuk membantu saya mengawasi lingkungan saya dan tidak membiarkan siapapun mengganggu saya? Jika tidak, jika terjadi kecelakaan, transaksi kami akan batal demi hukum. Ratu Medusa benar-benar mengabaikan teriakan nyaring Xiaoyan. Tubuhnya melintas dan dia menghilang ke cakrawala. Tidak ada yang tahu jika dia mendengarkan kata-kata Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan tersenyum sedikit ketika melihat Ratu Medusa menghilang. Dia akhirnya menyelesaikan masalah besar ini. Dengan apa yang disebut transaksi, pemulihan jiwa pil, dia tidak perlu khawatir tentang kapan wanita yang menakutkan itu akan muncul dan membunuhnya. Hehe, Han Feng memang memiliki koleksi yang kaya. Dia bahkan memiliki formula obat untuk obat dengan efek yang aneh. Berkat dia, aku bisa menyelesaikan masalahku kali ini. Xiaoyan menggosok cincin penyimpanan laut tenang di tangannya dan tertawa pelan. Jika itu hanya dia secara alami tidak memiliki formula obat seperti pil pemulihan jiwa. Benda ini adalah sesuatu yang dia ambil dari
cincin penyimpanan laut tenang saat dia sedang memulihkan diri. Sekarang, akhirnya aku bisa bersantai dan berlatih segel telapak dewa. Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas dan tersenyum sedikit. Dia sekali lagi duduk bersila di atas batu besar dan menutup matanya. Pikirannya bergerak ketika beberapa informasi perlahan mengalir melewati hatinya. Xiao Yan dengan hati-hati membaca metode pelatihan untuk buka segel gunung. Itu lama kemudian sebelum dia merajut alisnya dan membuka matanya. Teknik segel dewa ini memang layak menjadi teknik tingkat tinggi kelas D. Kesulitan yang terlibat saat berlatih itu berkali-kali dari tsunami pemecah api. Ini benar-benar perlu membuka 3 jalur ki tertentu sebelum seseorang dapat memadatkan telapak tangan dan manuver do ki untuk melepaskan teknik do. Xiao Yan merajut alisnya dengan erat. Jalur ki dalam tubuh seseorang serumit bintang di seluruh langit. Ada jumlah yang tak terhitung jumlahnya dari mereka. Beberapa dari mereka kecil dan sulit ditemukan. Selain itu, mereka juga sangat rapuh. Lupakan tentang membukanya, mereka akan membuka bahkan jika seseorang menggunakan energi yang sedikit lebih kuat untuk mengisi daya. 3 jalur ki khusus dari buka segel gunung adalah secara kebetulan 3 remote yang ada di tangan kanannya. Orang pasti harus menghabiskan cukup banyak waktu untuk membukanya. Teknik do semacam ini yang mengharuskan seseorang untuk membuka pembuluh darah tertentu untuk digunakan biasanya satu dengan kekuatan yang menakutkan atau yang dimiliki kelas legendaris. Saat itu, Xiao Yan tidak perlu sengaja membuka jalur ki ketika dia berlatih tsunami pemecah api. Dari ini, orang bisa tahu betapa uniknya teknik segel dewa. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia menggeleng tak berdaya. Sekarang setelah semuanya berjalan ke tahap ini, dia hanya bisa mencobanya terlepas dari betapa sulitnya membuka 3 pembuluh darah. Jika dia berhenti berlatih sesuatu yang Sun Er tidak hindari biaya untuk pergi, dia akan benar-benar menghabiskan usahanya. Xiao Yan mengesampingkan emosi di dalam hatinya. Pikirannya sedikit demi sedikit menjadi tenang ketika dia memasuki kondisi latihannya beberapa saat kemudian. Pikiran Xiao Yan dengan cepat tiba di 3 pembuluh darah yang perlu dibuka setelah dia memasuki mode latihannya. Dia mengamati 3 jalur ki yang seperti 3 silinder yang terhalang dan menghela nafas sekali lagi. Tampaknya dia akan sakit kepala. Pikiran Xiao Yan bergerak dan benang kecil do ki melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu beredar beberapa kali di bawah kendali Xiao Yan sebelum akhirnya tiba di jalur ki terpencil ini. Setelah itu, mematuhi perintah Xiao Yan dan dengan hati-hati menginvasi jalur ki kecil. Membuka jalur ki seseorang adalah hal yang sangat menyakitkan. Rasa sakit yang hebat yang terjadi ketika do ki membersihkan jalur ki dan berkembang bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa. Namun, rasa sakit yang intens dan kesulitan untuk memperluas jalur ki tidak muncul ketika do ki dituangkan ke jalur ki yang kecil itu. Meskipun aliran do ki sangat lambat karena ukuran kecil dari jalur ki, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bahwa perasaan yang diblokir di dalam jalur ki perlahan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Xiao Yan agak tertegun saat mempelajari jalur ki yang secara bertahap dibebaskan. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sejak kapan membuka jalur ki ini mudah? Tentu saja, pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak sadar akan tarikan perang yang berkepanjangan antara Fallen Heart Flame dan cairan aneh ketika dia memasuki keadaan mati suri ketika dia berada di bawah tanah. Pemenang terbesar selama tarik ulur itu adalah tubuh Xiao Yan. Terlepas dari apakah itu tulang-tulangnya, jalur ki, otot, delel, di dalam tubuhnya, semuanya telah benar-benar disempurnakan selama tarik ulur. Oleh karena itu, setiap bagian di dalam tubuh Xiao Yan lebih tangguh daripada para ahli yang memiliki kekuatan yang mirip dengan dirinya. Itu juga karena jalur ki-nya yang sebelumnya telah disempurnakan, Xiao Yan merasa bahwa membuka jalur ki adalah hal yang mudah.
Ini mirip dengan terowongan yang garis dasarnya sudah dibangun oleh seseorang. Semua orang yang datang setelahnya hanya perlu membersihkan beberapa bagian batu yang tersisa di dalam terowongan. Jika orang biasa membuka jalur ki mereka, kemungkinan jalur ki mereka sudah meledak dari tekanan dou qi. Bagaimana mungkin untuk memiliki kemajuan Xiaoyan? Meskipun Xiaoyan tidak yakin mengapa membuka jalur ki telah menjadi sesederhana ini. Ini adalah sesuatu yang tidak menyakiti Xiaoyan bahkan sedikit pun. Oleh karena itu, dalam kegembiraan liar, Xiaoyan mulai tak henti-hentinya mengarahkan dou qi untuk menyerang jalur qi yang diblokir ini. Jalur qi ini, yang belum pernah dia gunakan, diam-diam diperluas dengan lambat oleh dou qi-nya meskipun membuka jalur qi telah menjadi lebih mudah karena penyempurnaan sebelumnya dari interior tubuhnya, itu masih merupakan proses yang perlu untuk mematuhi aturan. Lagi pula, pembuluh darahnya saat ini terlalu rapuh. Jika seseorang secara diam-diam menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, seseorang akan menyebabkannya meledak. Risiko ini adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan tidak berani ambil. Oleh karena itu, ketika pembukaan pembuluh darah di dalam tubuhnya berkembang pada kecepatan seperti kura-kura, Xiaoyan yang agak tidak sabar hanya bisa memasuki kondisi latihannya dan membagi perhatiannya menjadi dua area yang berbeda. Tidak peduli seberapa lambat atau seperti kura-kura, pada akhirnya akan ada waktu ketika tiba di tujuannya. Jalur qi pertama akhirnya dibuka olehnya 5 hari setelah dia memasuki pegunungan yang dalam. Dia telah secara resmi mengambil langkah pertamanya dalam mempraktekkan buka segel gunung. Setelah memiliki beberapa pengalaman dari upaya pertama, Xiaoyan sedikit lebih akrab dengan jalur qi yang tersisa. Meskipun kecepatannya masih mirip dengan seekor kura-kura yang bergerak, itu akan membuat seseorang kesal sampai dia muntah darah dan mati jika seseorang membandingkan kecepatannya dengan yang lain. Jalur qi kedua juga dibuka oleh Xiaoyan tanpa insiden, sekitar 10 hari atau lebih setelah vena pertama dibuka. Pelatihan halus semacam ini menyebabkan Xiaoyan menjadi sangat bahagia sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Menurut kecepatan ini, sepertinya dia akan dapat sepenuhnya menyelesaikan prakondisi membuka 3 jalur qi dalam 1 bulan. Pada saat itu, ia akan mampu mempraktekkan buka segel gunung yang sangat didambakannya. Waktu berlalu dengan tenang di pegunungan yang dalam. Mungkin pengingat Xiaoyan memiliki beberapa efek pada Medusa. Tidak ada yang mengganggunya sejak dia memasuki kondisi pelatihannya. Ini memungkinkannya untuk mendapatkan lingkungan pelatihan yang sangat tenang. Tepat setelah 1 bulan, pemuda di puncak gunung yang menutup matanya tiba-tiba membukanya. Cahaya seperti substansi melintas matanya sebelum perlahan menghilang sesaat kemudian. Xiaoyan perlahan berdiri dari batu besar itu. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas panjang. Dia telah membuka 3 pembuluh darah dalam waktu 1 bulan. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak bisa percaya. Kemungkinan besar ini adalah hasil yang cukup bagus bahkan ketika ditempatkan di antara klan Sun Er. Karena jalur qi telah dibuka berikutnya, ini seharusnya menjadi waktu untuk secara resmi mempraktekkan segitiga gunung terbuka. Xiaoyan tertawa pelan. Tangan kanannya membentuk segel tangan yang sangat aneh di depannya. Segel tangan didorong ke depan. Ini secara alami berlebihan tanpa dou qi untuk mengaktifkannya. Namun, Xiaoyan dengan jelas mengerti bahwa dalam waktu singkat, kekuatan yang akan dilepaskan oleh segel tangan kemungkinan akan mengejutkan dirinya sendiri. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.